Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sahabat terkasih di dalam nama Tuhan, di sepanjang sejarah manusia, ada satu kerinduan yang tidak pernah padam, yaitu kerinduan untuk melihat Allah. Manusia ingin tahu seperti apa Allah itu. Apakah Dia jauh atau dekat? Apakah Dia murka atau penuh kasih? Apakah Dia hanya berdiam di surga atau peduli pada luka manusia? Pertanyaan inilah yang juga hidup dalam hati para murid Yesus. Suatu hari Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Permintaan ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat dalam. Filipus mewakili suara seluruh umat manusia. Jika kami bisa melihat Allah, maka iman kami akan tenang. Namun jawaban Yesus mengejutkan sekaligus mengguncang. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus tidak menunjuk ke langit, tidak menyuruh mereka menunggu tanda surgawi. Ia menunjuk kepada dirinya sendiri. Seolah-olah Yesus berkata, "Jika engkau ingin tahu seperti apa Allah itu, lihatlah aku." Sahabat terkasih, pernyataan ini bukanlah kata-kata biasa. Ini adalah salah satu pengakuan paling radikal yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. Yesus tidak berkata, "Aku menyerupai Allah," atau "Aku diutus untuk berbicara tentang Allah." Ia berkata, "Melihat aku sama dengan melihat Bapa." Artinya, segala yang Yesus lakukan adalah cerminan langsung dari siapa Allah itu. Ketika Yesus menyentuh orang kusta, itulah tangan Allah yang menjangkau yang najis. Ketika Yesus menangis di makam Lazarus, itulah hati Allah yang berduka bersama manusia. Ketika Yesus mengampuni perempuan berdosa, itulah kasih Allah yang memulihkan. Allah tidak lagi tersembunyi, Allah tidak lagi jauh. Allah telah menyatakan dirinya secara nyata di dalam diri Yesus Kristus. Injil Yohanes menegaskan hal ini dengan sangat jelas. "Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Di sini, Yesus mengajarkan satu kebenaran penting. Iman Kristen bukan iman kepada konsep, melainkan iman kepada pribadi. Sekali lagi, perhatikan dengan seksama, iman Kristen bukan iman kepada konsep, melainkan iman kepada pribadi. Allah tidak hanya dikenal melalui hukum, ritual, atau perintah. Allah dikenal melalui wajah Yesus. Karena itu, jika kita bertanya, apakah Allah mengasihi manusia? Jawabannya ada pada salib. Jika kita bertanya, apakah Allah peduli pada penderitaan? Jawabannya ada pada Yesus yang rela menderita. Jika kita bertanya, apakah Allah mau mengampuni? Jawabannya ada pada Yesus yang berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Sahabat terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus tidak hanya menyatakan Bapa lewat perkataan, tetapi lewat seluruh hidupnya. Ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dicatat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Pernyataan ini begitu kuat sampai orang-orang Yahudi ingin melemparinya dengan batu. Mengapa? Karena mereka memahami dengan jelas Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai satu hakikat. Yesus bukan nabi biasa. Ia bukan guru moral semata. Ia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes membuka dengan kalimat yang agung. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 18. Allah yang tak terlihat, Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia, telah menjadi dapat dilihat di dalam diri Yesus.
Karena itu, mengenal Yesus bukan tambahan iman. Mengenal Yesus adalah inti iman itu sendiri. Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku." Dicatat di dalam Yohanes 8 ayat 19. Ini berarti, tidak mungkin seseorang berani berkata, "Aku percaya kepada Allah," tetapi menolak Yesus. Sebab Allah yang sejati telah memilih untuk dikenal melalui Anak-Nya. Sahabat terkasih di dalam nama Tuhan, renungan ini membawa kita pada satu pertanyaan pribadi. Sudahkah kita benar-benar melihat Yesus? Bukan hanya melihatnya sebagai tokoh Injil, bukan hanya mengenal ceritanya, tetapi melihatnya dengan iman. Sebab banyak orang pada zaman Yesus melihatnya secara fisik, tetapi tidak melihat Bapa di dalam Dia. Mereka melihat mujizat, tetapi tidak melihat kasih. Mereka mendengar ajaran, tetapi tidak menangkap kebenaran. Melihat Yesus berarti membiarkan hidupnya membentuk hidup kita, membiarkan kasih-Nya mengubah cara kita mengasihi, membiarkan kerendahan hatinya mematahkan keangkuhan kita. Yesus berkata, "Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak." Ini berarti, setiap langkah Yesus adalah langkah Allah. Setiap perkataan Yesus adalah suara Allah. Setiap pengorbanan Yesus adalah kehendak Allah. Dan puncaknya ada di kayu salib. Di sanalah kita melihat Allah yang sejati, bukan Allah yang jauh dan kejam, melainkan Allah yang rela terluka demi menyelamatkan umat manusia. Sahabat terkasih di dalam nama Tuhan, jika hari ini engkau bertanya, "Apakah Allah sungguh mengerti keadaanku?" Lihatlah Yesus. Jika engkau bertanya, "Apakah Allah masih mengasihi meski aku jatuh?" Lihatlah Yesus. Jika engkau bertanya, "Apakah Allah mau menerimaku apa adanya?" Lihatlah Yesus yang membuka tangannya di atas kayu salib. Karena barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Mari kita menutup renungan ini dengan doa singkat. Tuhan Yesus, seringkali kami mencari Allah di tempat yang jauh, padahal Engkau telah menyatakannya di hadapan kami. Ajari kami melihat wajah Bapa di dalam hidup-Mu, mengenal kasih-Nya dalam salib-Mu, dan hidup sebagai anak-anak terang. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.